Dosa adalah topik yang sering dibahas di dalam Alkitab dan kehidupan Kristen. Namun apakah kita benar-benar memahami apa itu dosa dan bagaimana dosa mempengaruhi kehidupan kita? Mari kita bahas lebih lanjut di dalam podcast pada hari ini, di mana kita ditemani oleh Pastor Jimmy Tawaluyang, dan kita akan membahas sebenarnya apa sih dosa itu. Mungkin Pastor Jimmy bisa. Ada satu ayat yang sederhana, Pak Brian, yang menjelaskan apa itu dosa. 1 Yohanes 3 ayat 4 bilang gini, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi secara sederhana, dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah, terhadap firman Tuhan. Kalau mau disederhanakan, dosa adalah ketidaktaatan kepada hukum Tuhan, firman Tuhan. Dosa adalah ketidaktaatan pada firman Tuhan. Secara sederhananya gitu. Oke, kalau begitu Pak, kita berbicara tentang dosa. Kita ini selalu dibilang orang yang berdosa, bahkan kita lahir pun juga kita sudah dianggap berdosa, gitu. Kenapa bisa begitu, Pak? Ya. Kan kita baru lahir, kita belum melanggar apa-apa begitu ibaratnya. Saya baca Mazmur 51 ayat 5 bilang gini, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi Daud bilang begini, dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi karena kejatuhan Adam, kita semua itu telah mewarisi dosa. Nah, mungkin secara sederhananya gini, saya kasih bahasa aplikasi nih. Ya. Sebagai contoh gini, kalau kita beli handphone nih, handphone itu kan ada aplikasi, ada istilah gini, aplikasi bawaan dan aplikasi unduhan. Aplikasi bawaan berarti waktu kita unboxing sudah ada di dalam. Sudah ada nih. Oke. Aplikasi unduhan kita mesti download dulu, kan gitu. Nah, contohnya aplikasi bawaan itu kamera, oke. Nah, aplikasi unduhan misalnya Alkitab tuh unduhan. Kamus kita mesti download dulu dan aplikasi yang lain. Nah, dosa itu aplikasi bawaan. Waktu kita lahir memang sudah ada dalam diri kita. Oh, berarti dosa ini juga seperti yang Bapak bilang, itu bisa diwariskan berarti. Oh iya. Makanya itu ada bilang dosa keturunan begitu Pak ya. Nah, bagaimana kita bisa mengatasi dosa tersebut? Nah, gini. Saya pakai bahasa aplikasi lagi. Jadi kalau misalnya dosa, sayangnya tapi memang faktanya segitu. Kalau dosa itu aplikasi bawaan, antivirusnya justru aplikasi unduhan. Jadi kalau misalnya dosa itu seperti virus yang memang sudah ada dalam gadget kita, antivirusnya kita mesti download dulu. Nah, antivirusnya yaitu orang bertobat, terima Tuhan Yesus. Kan bahasa Mazmur tadi, dalam kesalahan aku dilahirkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Nah, sementara terima keselamatan, pengampunan dosa, itu waktu orang bertobat. Ya. Sebagai contoh, kalau orang dia nanti bertobat umur 20 tahun, selama 20 tahun dia itu sudah hidup dalam dosa. Tapi kemudian aplikasi antivirusnya itu baru di-download umur 20 tahun waktu dia bertobat. Betul. Jadi kira-kira kayak gitu. Nah, mungkin salah satu cara menjelaskan tentang bagaimana sih kita jatuh dalam dosa, bagaimana orang terlibat dalam dosa. Ayat yang sederhana sebenarnya gini, di Kejadian 4 ayat 6 dan 7. Kejadian 4 itu cerita tentang waktu Kain mau membunuh Habel. Itu dosa pembunuhan pertama. Dosa pertama kan Adam ya. Jadi dosa kedua katakanlah di bumi ini. Dosa pertama terjadi di surga, dosa keduanya Adam jatuh dalam dosa. Ini dosa ketiga nih di Alkitab. Waktu Kain mau membunuh Habel. Tapi ada prinsip tentang dosa sebenarnya di situ. Saya baca ya, Kejadian 4 ayat 6 dan 7. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi ada tiga nih, ada tiga prinsip tentang dosa. 4 lah prinsip tentang dosa dari 2 ayat ini. Tuhan bilang begini, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ya. Artinya gini,
Ini yang ngomong Tuhan langsung, dosa sudah mengintip di depan. Artinya kita itu nggak bisa, kita atau iblis tidak bisa memaksa kita berbuat dosa kalau kita nggak buka pintu. Kalau kita nggak kasih celah. Kita nggak kasih celah. Dosa mengintip di depan pintu. Makanya ayat itu kan selaras nih dengan prinsip yang kedua dari dosa. Jadi yang pertama, jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Yang pertama. Jadi dia nggak bisa memaksa kita, tapi dia bisa yang dia bisa lakukan, dosanya bisa menggoda kita. Makanya kalimat selanjutnya bilang, ia sangat menggoda engkau. Itu kan selaras dengan 1 Petrus 5 ayat 8 bilang, iblis berjalan sama seperti singa yang mengaum, yang mencari orang yang dapat ditelannya. Berarti memang dia ini pantas dia dibilang penipu. Karena dia cuma bisa goda-goda kita. Berarti seperti Hawa itu cuma digoda aja, tapi memang keputusan untuk berbuat dosa itu kembali ke kita. Ya, itu betul. free will berarti juga termasuk ya. Nah, itu dia free will. Nah, saya mau bahas nih ya. Kan menarik nih, di ayat ini bilang gini, dosa telah mengintip di depan pintu. Brian ingat nggak? Wahyu 3 ayat 20 bilang begini, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Barang siapa yang mendengar suaraku, aku akan masuk dan mendapatkan dia. Nah, yang menarik ada kata di depan pintu. Wahyu 3 ayat 20 sama-sama yang bicara Tuhan. Kejadian 4 itu juga ada kata depan pintu, sama-sama bicara. Di situ yang tadi Brian bilang tentang free will, kata bebas. Jadi Wahyu 3 ayat 20 bilang gini, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Barang siapa yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk. Iya. Jadi Tuhan juga nggak bisa paksa kita, Tuhan nggak bisa memaksa dirinya masuk kalau kita nggak buka pintu. Tidak buka pintu. Begitupun juga dengan dosa berarti. Sama ya? dengan dosa. Dosa berdiri di muka pintu dan dia bisa menggoda. Tapi kalau kita nggak buka pintu, kita nggak akan jatuh dalam dosa. Jadi ada celah. Itulah kemudian, nah disitulah perannya kenapa tadi Brand sebut tentang free will. Jadi dalam hal dosa, iblis nggak bisa memaksa kita untuk melakukan dosa. Tapi dalam hal hidup kebenaran, Tuhan juga nggak bisa memaksa kita untuk menyembah Dia. Betul itu. Nah, itulah free will. Saya lanjut dulu yang tadi. Lanjut dulu, Pak. Jadi ada 4 prinsip tentang dosa. Yang pertama, dia dosa mengintip di depan pintu. Dia nggak bisa memaksa kita. Yang kedua, dia hanya bisa menggoda kita. Tapi yang ketiga, ayat ini bilang begini, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Artinya gini, ini yang ngomong Tuhan. Sehebat-hebatnya dosa menggoda kita, kita bisa berkuasa, kita bisa menang atas dosa. Karena kita balik lagi, kita punya pilihan sendiri untuk tidak melakukan dosa atau kita melakukan dosa. Karena itu pilihan. Prinsip yang keempat, yang menarik gini, di ayat 6 itu Tuhan udah bicara. Jadi sebelum Kain mau membunuh Habel, Tuhan udah datangi dia. Kenapa hatimu muram? Kalau engkau nggak berbuat baik, dosa sudah mengintip. Jadi prinsipnya gini, bahwa sebelum kita mau melakukan dosa, Tuhan akan berbicara. Sudah warning kita. Kasih warning. Nah, itu selaras dengan prinsip atau peran Roh Kudus yang dijelaskan Yohanes 16 ayat 8 tentang fungsi penghibur. Di situ bilang begini, kalau Roh Kudus datang, dia akan menginsafkan dunia akan dosa. Kata menginsafkan, bahasa sehari-harinya menyadarkan orang, kasih warning. Kasih warning supaya kita tahu bahwa itu dosa yang kamu lakukan itu tidak benar. Nah, itulah yang disebut hati nurani. Jadi dalam diri kita Tuhan kasih hati nurani. Menariknya gini, Sokrates itu filosof Yunani zaman dulu. Ya, seperti Plato kita kenal Sokrates. Yang menarik, Sokrates bilang begini, bahwa dia pakai istilah itu, hati nurani, dia pakai istilah suara daimonik. Di Wikipedia dijelaskan. Jadi suara daimonik itu dia berbicara paling kuat kalau kita mau melanggar sesuatu. Oke. Nah, itu suara daimonik. Itu jadi hati nurani dijelaskan sebagai suara daimonik, istilah Sokrates. Sebagai contoh, yang ini kehidupan sehari-hari. Kalau kita mau langgar lampu merah, suara itu bicara. Iya. Jangan kau langgar, itu tidak baik. Nah, itulah suara daimonik. Itu sebenarnya hati nurani yang Tuhan taruh dalam diri. Semua manusia, apapun agamanya, dia punya yang namanya hati nurani. Karena semua manusia punya hati nurani.
kok agama Kristen kah, Hindu, Buddha, Islam, semua manusia punya hati nurani. Itu yang Tuhan taruh dalam diri kita supaya orang nggak berbuat dosa. Tapi waktu kita langgar lampu merah nih pertama, sebelum kita langgar sudah ada suara, jangan kau langgar. Tapi 10 kali kau langgar, suara itu nggak bicara Hilang lagi. betul. Itu Suara sama dalam semua prinsip. Waktu kau mau mencuri pertama kali, suara itu bicara. Keras. Keras, jangan kau mencuri. Tapi kalau sudah 10 kali, gue bikin suara itu udah nggak akan berbicara. Suara itu hilang. Dia berbicara tapi kita sudah nggak dengar. Istilah Alkitab, hati nurani di Alkitab punya berapa istilah? Hati nurani yang baik, hati nurani yang murni, hati nurani yang tumpul, hati nurani yang mati, hati nurani yang jahat. Itu ada banyak istilah. Karena kalau ibaratnya sebenarnya sama dengan mendengar suara Tuhan kali Pak ya. Betul. Jadi kalau misalnya kita biasakan dirinya kita untuk mendengar suaranya Tuhan, kita jadi tahu yang mana. Seperti yang Bapak bilang tadi, hati nurani. Jangan berbuat dosa. Tapi kalau kita lakukan dosa, lama-lama kita udah memilih untuk tidak mendengar. Iya. Jadi balik lagi sebenarnya free will Pak ya. Betul. Free will. Jadi nanti pelan-pelan malah kita mendengar suaranya suara iblis. daging kita, iblis. Suara iblis malah. Nah, Curi itu, tidak ada orang lihat, kesempatan. Kan malah itu yang jadi lebih gede nanti kalau Iya. umpamanya kita sudah biasakan dirinya kita melakukan mencuri misalnya. Nah, ini yang saya mau bilang nih, karena tadi Brian sempat singgung iblis. Banyak orang gini, nyalakan iblis, nuduh iblis, saya jatuh dalam dosa karena iblis. No, iblis kita tuh jatuh dalam dosa karena free will kita, karena daging kita lemah. Iblis itu cuma punya sekian persen buat kita jatuh dalam dosa. Biasanya orang itu jatuh dalam dosa. Yang istilahnya gini, orang yang punya hubungan langsung dengan iblis itu biasanya karena sebelumnya dia terlibat dengan okultisme. Okultisme artinya dia sudah pernah pergi ke dukun, mungkin dulu dia sering main jaya langkung, dia percaya kepada ramalan-ramalan, sudah ada hubungan dengan spirit, dengan roh-roh. Dia sudah ada hubungan langsung lah, penyembahnya lah ibaratnya. Di situ letaknya okultisme. Tapi kalau orang nggak punya hubungan itu, dia murni jatuh dalam dosa karena daging. Karena prinsip dari Mazmur tadi, bahwa dalam dosa aku telah dilahirkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Karena kesalahan Adam. Tapi sekali lagi Tuhan kasih kehendak bebas. Sehebat-hebatnya, ayat tadi bilang kan, sehebat-hebatnya iblis menggoda kita, dosa menggoda kita, engkau harus berkuasa atas dosa. Kira-kira gitu. Pantas Alkitab selalu ngomong tentang menyangkal dirinya kita. Betul. Karena kalau berhubungan dengan dirinya kita berarti daging Pak ya. Iya, betul. Berarti apakah saya bisa simpulkan begini Pak? Dosa itu adalah segala sesuatu yang terpusat untuk kita punya self purpose atau kepentingan diri sendiri, dan bukan untuk kepentingannya Tuhan. Bisa disimpulkan begitu ya? Jadi penyebab dosa utama itu karena orang fokus sama daging, sama dirinya sendiri. Gitu. Betul. Pantas dibilang juga akar dari dosa itu kesombongan. Ya. Karena kesombongan itu pas di mana kita sudah mulai berpikir tentang kita punya diri sendiri. Ya. Misalnya kita mau melakukan ini, tidak peduli orang lain gitu. Itu sudah pasti melanggar firman Tuhan, di mana kita harus mengasihi orang seperti kita mengasihi dirinya kita sendiri. Berarti bisa saya simpulkan begitu kurang lebih Pak ya. Terus bagaimana Pak supaya kita tidak gampang ditipu oleh si iblis ini? Kan biasa kita juga dikasih tahu itu dosa kecil Ji, tidak apa-apa. Adakah dosa kecil atau dosa besar, dan bagaimana kita bisa supaya kita bisa lebih tahu bahwa ini suaranya iblis? Tidak ada istilah dosa kecil, dosa besar. Oke. Bahkan ini berhubungan dengan hukum Taurat. Kan kalau baca Matius pasal 5, pasal 6, waktu Tuhan mengajarkan tentang hukum Taurat, bahkan Tuhan bilang begini, di perjanjian lama, waktu seseorang perzinahan adalah waktu kita melakukan dosa seksual dengan lawan jenis. Oke. Tapi kemudian Tuhan bilang begini di Matius pasal 5, waktu kamu melihat seorang perempuan dan kemudian kamu menginginkan dalam hati, kamu telah berbuat dosa. Jadi sebenarnya Tuhan menaikkan standarnya hukum Taurat, termasuk dalam hal dosa. Dan sehingga gini, nggak ada istilah dosa besar dan dosa kecil. Semua dosa sama. Kitanya yang mengkategorikan dosa, manusia aja yang suka mengkategorikan dosa besar, dosa kecil. Mungkin itu terjadi karena itu harus berhubungan dengan hukum di masyarakat, ya, bahwa
tentu berbeda orang yang membunuh, hukuman orang yang membunuh dengan orang yang menipu kan beda. Atau orang yang membunuh dengan orang yang mencuri uang 100.000 kan beda. Ya, ibaratnya orang yang mencuri 100.000 dengan orang yang mencuri 1 T, hukumannya beda. Hukumannya beda kan? Oke. Karena itu hukum negara yang mengatur. Tapi di hadapan Tuhan, dosa itu nggak ada besar kecil. Sama di hadapan Tuhan. Sama-sama maut, sama-sama neraka nanti ujungnya kalau kita nggak bertobat. Tapi kembali ke pertanyaan Brian tadi, gimana sih untuk menghindari itu? Kita nggak punya cara selain mendekatkan diri sama Tuhan, selain membangun manusia rohani kita. Karena dalam diri kita itu selalu ada pertarungan antara roh dan daging, antara dosa dan kebenaran. Kalau satu yang kita sering kasih makan, yang satunya lemah. Ya, betul. Sudah pasti gitu. Karena memang dua-duanya itu bertarung. Gak peduli seberapa rohaninya kita, seberapa lamanya ikut Tuhan. Saya juga dalam pelayanan, kita semua punya godaan untuk melakukan dosa. Pilihannya itu dia, yang mana yang kita kasih makan, manusia rohani atau manusia jasmani. Itu aja, sama-sama butuh makan. Tapi yang mana yang sering diberi makan, ya itu yang kuat, itu yang akan menguasai hidup kita. Berarti ini sangat penting untuk kita mempunyai hubungan langsung dengan Tuhan, supaya kita semakin dapat mendengar suaranya, warningnya. Karena kan kita kadang-kadang tidak sadar bahwa yang kita lakukan ini menurut kita baik atau gimana, tapi ternyata Tuhan bilang enggak. Ya kan? Itu kan kita pikir itu bukan dosa, tapi Tuhan bilang jangan. Jadi untuk mendengar warning-warning begitu kan kita harus mendekatkan diri sama Tuhan. Harus. Kalau kita malah dekat sama daging, malah kita dengar daging terus, ya enggak apa-apa, kita bakal enggak sensitif sama sekali. Oke, terima kasih Pastor Jimmy. Sama-sama. Cuma waktu kita sudah habis. Dan pemirsa, apakah itu dosa? Dosa itu adalah ketidaktaatan terhadap firman Tuhan. Dan dosa itu adalah terpusat pada keinginan daging kita, bukan keinginan Tuhan. Dan dosa itu kita seharusnya bisa kontrol, tergantung hubungan kita dengan Tuhan gimana. Karena itu ternyata masih free will kita. Kita berbuat dosa itu karena free will kita, bukan karena iblis. Jadi jangan salah ya, kadang kita melakukan dosa terus kita salahkan iblis. Dan ternyata tidak, itu adalah diri kita. Ayo kita introspeksi diri kita masing-masing dan kuatkan kita punya iman dan hubungan kita dengan Tuhan supaya kita jauh dari dosa, dan upah dosa adalah maut. Terima kasih, God bless you all, goodbye.